ini salah satunya adab. Ini adab, ya. Anda harus ngaji, terutama bagi yang sudah terlanjur melanggamkan Al-Quran dengan langgam Jawa, diiringi musik. Masya Allah, segera bersyahadat. Segera bersyahadat. Saya sangat miris sekali dengan hal itu. Baik, saya contoh misalkan. Kenapa Al-Quran harus kita perhatikan? Karena kata Nabi SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi paling utamanya ibadahnya umatku, kata Nabi, adalah kita sampaikan kepada Anda semuanya. Mari, bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menindaklanjuti adanya pembacaan Al-Quran yang diiringi dengan musik. Jadi saya sampaikan sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjadi satu kenistaan di dalam kita punya agama. Ketika umat Islam tidak tahu terhadap agamanya sendiri, umat Islam tidak tahu terhadap hukumnya sendiri, umat Islam tidak tahu terhadap syariah dan sunnahnya sendiri. Sebenarnya kita punya banyak ulama, yang mana kita punya banyak hasanah keilmuan. Dan seharusnya, kalau boleh saya memberikan satu usulan atau kritik atau saran lah, bagaimana kita sebagai seorang yang paham terhadap syariah dan sunnah itu harus memberikan satu pembelajaran, bimbingan secara khusus kepada umat kita, kepada santri-santri kita. Silahkan membuat organisasi musik, silahkan membuat organisasi apapun saja, hadrah, akan tapi Dewan Syariah itu harus tetap dipertahankan, harus ada di dalam organisasi tersebut. Jadi bukan cuman manasik haji. Ketika mau berangkat haji, bagaimana supaya ibadahnya benar, kelar, dan sesuai dengan syariat dan sunnah, syarat rukunnya terpenuhi, maka diadakan manasik haji. Sama, kalau Anda punya organisasi, lalu Anda ingin membawa nama-nama Al-Quran, atau pujian-pujian Al-Quran, atau bacaan Al-Quran maksudnya, harus ada Dewan Syariah, harus dibimbing semuanya. Bukan serta-merta, karena ini bukan banyolan. Al-Quran itu bukan banyolan. Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan-bacaan seperti pada umumnya. Mukjizat tertinggi dan paling kekal sampai saat ini adalah Al-Quran. Ini banyak adabnya. Harusnya diberitahu adabnya bagaimana baca Al-Quran. Saya ada kitab, yaitu ada di ini, kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Jadi banyak, ada kitab juga tentang fi Hamlatil Quran. Ini tentang fi Qiraatil Quran. Jadi semua adabnya diajarkan secara rinci dan detail. Salah satu contoh di dalam kitab ini yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini kitab saya dulu saya dapatkan belajar di kelas 1, ya, waktu saya mengaji. Di sini diceritakan bagaimana kita beradab terhadap Al-Quran. Contoh, misalkan Anda mempunyai Al-Quran, mempunyai kitab hadis, kemudian mempunyai kitab-kitab matan, kemudian mempunyai asar, kemudian mempunyai kitab majalah atau tulisan, terjemahan, dan lain sebagainya. Anda harus tahu dan paham bagaimana menempatkan Al-Quran di atas segalanya. Misalkan di sini Anda mempunyai satu kitab hadis,
Di sini ada kitab matan, asar atau mutun yang lain. Bagaimana Anda menempatkan Al-Quran? Ini harus di atasnya segalanya. Hadis di atasnya kitab, di bawahnya lagi ini ada apa namanya? Di bawahnya ini ada bacaan-bacaan biasa. Lalu tertinggi di sini adalah Al-Quran. Ini adab terhadap bagaimana kita menghormati dan ta'zim, memuliakan terhadap kalamullah. Jadi kalau meskipun ini hadis dengan Al-Quran, Al-Qurannya di sini, hadisnya di sini, ini salah. Secara adab ini salah. Jadi Al-Qurannya di atas, di bawahnya ini hadis. Kemudian kalau misalkan derajatnya buku bacaan dengan kitab-kitab hasanah keilmuan keislaman yang tulisannya Arab khususnya, dengan tulisan biasa, buku-buku bacaan biasa, majalah atau ilmu keilmuan umum, di atasnya ilmu agama, ini salah. Jadi harus ditaruhnya di sini. Satu. Yang kedua, diantaranya juga menempatkan apapun di atasnya Al-Quran itu tidak beradab sebenarnya. Misalkan saya punya pulpen, punya pena, atau punya HP, taruh di atasnya Al-Quran, itu kurang beradab. Kita punya apapun saja, pena saja di atasnya Al-Quran, itu masih kurang beradab. Masya Allah, jadi tidak semudah itu membawa-bawa Al-Quran. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, di antaranya adabnya ketika mau membaca Al-Quran, misalkan bagaimana kita bersiwak, bersiwak ya. Jadi ini lagi, kita mempertahankan keotentikan ajaran agama kita. Prinsip kita di dalam Nahdlatul Ulama, dan di dalam beberapa kaidah fikih yang lain, dan juga di dalam kajian-kajian dan juga paham atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Siwak ini semacam ini ya. Siwak ini kaju arak ya, kaju arak. Ya, ini. Ini sunnah. Tujuannya yaitu untuk litanzifil asnan, untuk membersihkan gigi. Nah, kemudian ketika mulut baunya sudah mulai berubah, ini disunnahkan, atau setiap kapan saja, terutama ketika mau membaca Al-Quran, sunnah siwak. Lalu membersihkan gigi, apakah tidak bisa dengan pasta gigi? Bisa saja, tapi al-muhafadhah 'alal qadimi shalih, jaga ini masih ada, otentik. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru, yang lebih baik, itu dipakai juga, pasta gigi dipakai, ini juga dipakai. Baik, kita lanjut. Sebelum membacanya, kita juga disunnahkan bersiwak, menghadap kiblat, kemudian diusahakan untuk suaranya pun juga diatur. Bersuara membaca Al-Quran itu yang paling utama adalah dibanterkan, karena nilainya seperti kita bersedekah. Kemudian kalau misalkan menurut Imam Nawawi, kalau misalkan dipertinggi suaranya menimbulkan hal-hal yang tidak bagus, atau misalkan ada unsur riya di dalam hati, maka lebih baik dikhafatkan atau direndahkan. Nah, ini salah satunya adab. Ini adab ya. Anda harus ngaji, terutama bagi yang sudah terlanjur melanggamkan Al-Quran dengan langgam Jawa, diiringi musik. Masya Allah, segera bersyahadat. Saya sangat miris sekali dengan hal itu. Baik, saya contoh misalkan, kenapa Al-Quran harus kita perhatikan? Karena kata Nabi SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi paling utamanya ibadahnya umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Jadi hadis Nu'man bin Bashir disampaikan. Adabnya membaca Al-Quran, misalkan contoh, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Kemudian ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran di dalam surat Az-Zaitun, wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kama yukadzibuka ba'du biddin alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnah meskipun dalam salat. Seperti juga membaca di dalam kita mursalat ya.
amanna billah, dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian membaca Al-Quran, disunahkan menangis, paling tidak khusyuk lah. Membaca Al-Quran meskipun hafal Quran 30 juz, tetap lebih utama membaca dengan pandangan mata. Ini lebih utama, ya. Banyak aturannya. Dan ini bukan pekerjaan atau bukan hal-hal remeh, bukan ilmu remeh, karena ini menghadapi bagaimana kita memegang satu kalamullah. Jadi barometer panduan buku tertinggi atau aturan tertinggi atau pijakan tertinggi dalam kita punya agama untuk keselamatan dunia akhirat kita. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya pesankan sekali lagi, mari terutama kepada para ahli ilmu, jadikan Anda punya ilmu itu bermanfaat dan barokah. Ketika Anda mempunyai peran di situ untuk memberikan edukasi kepada para awam-awam yang sedang belajar Al-Quran, itu harus didampingi, karena ini adalah kalamullah. Jadi ketika tergelincir di dalam persoalan ini, maka tergelincir pula di dalam agamanya. Semoga kita semuanya dijadikan ahli Al-Quran dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keotentikan, menjaga adab akhlak kita kepada Al-Quran, menjaga seluruh apapun yang bisa menjadikan Islam menjadi izzil Islam wal muslimin, kemuliaan bagi Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita minta doanya Al-Fakir juga bisa istiqamah dan bisa menjadi ahli Quran, bisa menjadi orang yang menjaga Al-Quran dengan baik. Anak cucu saya, anak cucu Anda semuanya bisa menjadi orang yang pecinta Al-Quran, pecinta syariah dan sunnah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu